saya Muhammad Yuswan Marzuk dan ini adalah rekan saya Muhammad Hilaluddin Majid. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya Mas Hilal? Kali ini kita akan membahas topik tentang peradilan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Waduh, terdengarnya serius sekali ya. Iya benar. Di masa Khulafaur Rasyidin ini kan ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, sistem hukum Islam ini mulai dibentuk dan berkembang pesat pada masa mereka, dan banyak banget pelajaran tentang keadilan dan kepemimpinan yang bisa kita ambil. Ya, setuju banget. Apalagi kalau kita lihat gimana mereka ngatur peradilan dengan nilai-nilai Islam yang kuat, tapi juga fleksibel menghadapi situasi zaman waktu itu. Jadi yuk kita bahas satu persatu sambil ngopi santai. Oke, jadi gini ya, kalau kita tarik ke belakang, dalam Islam itu ada lembaga yang namanya Al-Qadhi. Nah, Al-Qadhi itu lembaga peradilan. Nah, tugas dari lembaga peradilan ini bukan cuma untuk memutus perkara, tapi juga menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Benar. Dan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hukum dan keadilan sudah jadi bagian dari kehidupan umat Islam. Nabi sendiri waktu itu jadi hakim utama semua persoalan, mulai dari sengketa harta, pernikahan, sampai pidana diselesaikan langsung sama beliau. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, muncul kebutuhan untuk meneruskan sistem itu. Umat Islam makin luas, masalah makin kompleks, jadi nggak mungkin semua perkara itu ditangani langsung oleh satu orang. Nah, disitulah para Khulafaur Rasyidin mulai menata sistem peradilan dengan lebih terstruktur. Dan yang keren masing-masing khulafa punya gaya kepemimpinan dan cara menegakkan hukum yang khas banget. Mulai dari Abu Bakar yang hati-hati, Umar yang tegas dan rasional, Utsman yang lembut dan adil, sampai Ali yang bijak dan super cerdas. Nah, kita mulai dari masa Abu Bakar As-Siddiq dulu. Ya, masa beliau itu bisa dibilang masa transisi setelah Rasulullah wafat. Fokusnya waktu itu lebih ke stabilisasi umat, terutama menghadapi kaum murtad dan penolakan zakat. Nah, betul sekali yang dikatakan Mas Hilal ini, tapi meskipun fokusnya ke situ, Abu Bakar itu tetap memperhatikan keadilan. Kalau beliau dihadapkan pada perkara, langkahnya berurutan banget. Pertama itu cari di Al-Quran. Nah, setelah mencari Al-Quran, kalau tidak ada, baru masuk ke As-Sunnah. Kalau dua-duanya belum jelas, maka beliau bermusyawarah sama para sahabat. Itu nunjukin gimana beliau nggak gegabah dalam memutus perkara. Semua putusan harus punya dasar yang kuat. Dan yang paling penting, beliau selalu minta pendapat orang lain. Artinya meskipun khalifah, Abu Bakar tetap rendah hati. Iya, betul. Dan itu juga jadi contoh atau teladan bahwa ijtihad dalam Islam itu nggak asal, tapi dilakukan dengan hati-hati dan niat menegakkan kebenaran. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar cuma 2 tahun, dasar peradilan di masa setelahnya banyak banget terinspirasi dari cara beliau. Nah, lanjut ke masa Umar bin Khattab. Kalau yang ini udah nggak dilakukan lagi ya. Umar tuh simbol ketegasan dan keadilan. Ya benar, di masa Umar wilayah Islam berkembang pesat banget dari Jazirah Arab sampai ke Persia dan Mesir. Karena makin luas, beliau sadar butuh sistem hukum yang kuat dan gak bisa dipegang sendiri. Akhirnya Umar mulai memisahkan antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. Benar banget. Jadi mulai saat itu ada jabatan khusus buat hakim namanya Qadhi. Umar mengangkat orang-orang yang kompeten kayak Abu Darda di Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah. Dan yang keren, Umar bikin surat pedoman untuk para qadhi namanya Risalah al-Qadhi. Iya, isinya tuh kayak kode etik hakim, misalnya jangan memutus perkara dalam keadaan marah, harus adil meskipun terhadap orang miskin atau kaya, dan selalu pakai bukti yang jelas. Karena banget sih kayak ya, isinya itu kayak kode etik hakim, misalnya jangan memutus perkara dalam keadaan marah, harus adil meskipun terhadap orang miskin atau kaya, dan selalu pakai bukti yang jelas. Keren banget sih kayaknya.
cikal bakal undang-undang peradilan zaman sekarang. Nah, dan ada satu kisah yang sering dibahas waktu masa paceklik. Ada orang mencuri makanan karena lapar. Secara hukum hudud, harusnya tangan itu dipotong. Tapi Umar malah menggugurkan hukumannya setelah tahu penyebabnya. Beliau malah menegur pejabat yang nggak ngurus rakyatnya. Itu contoh luar biasa dari makosid syariah. Tujuan hukum Islam yang enggak cuma menghukum tapi juga menjaga kemanusiaan. Jadi hukum dijalankan dengan bijak, bukan kaku. Nah, bener banget. Dan satu lagi, Umar juga terkenal tegas sama keluarganya sendiri. Contohnya waktu anaknya Abdullah bin Umar dapat untung karena pakai fasilitas negara buat dagang unta. Umar langsung nyuruh keuntungan itu dikembalikan ke Baitul Mal. Tegas, tapi beliau ini sangatlah adil. Nah, setelah Umar, ada juga Utsman bin Affan. Sosoknya lembut dan dermawan, tapi dalam hal hukum beliau tetap tegas. Salah satu gebrakan pentingnya adalah membangun gedung khusus buat pengadilan. Iya, sebelumnya sidang sering di masjid nih, tapi di masa Utsman, peradilan mulai lebih profesional. Selain itu, beliau juga kirim surat edaran ke para hakim-hakim di daerah yang isinya itu pesan moral buat jangan zolim, jangan curang, dan selalu untuk menjaga amanah. Menarik banget, karena dari situ kelihatan kalau Utsman bukan cuma memikir aspek hukum, tapi juga aspek moral. Hakim nggak cuma pintar, tapi harus punya integritas. Kalau adil tapi nggak amanah ya percuma. Setuju banget sih. Dan walaupun masa Utsman banyak tantangan politik, beliau tetap jaga prinsip keadilan. Itu bukti bahwa hukum dalam Islam tetap berdiri tegak meskipun situasi lagi sulit. Nah, untuk terakhir kita sampai di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau yang ini, Ali itu udah dikenal banget dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam hukum. Ya, bahkan banyak kitab fikih dan sejarah yang menyebut Ali sebagai sosok imam, sekaligus hakim yang jenius. Dia bukan cuma tahu hukum, tapi juga ngerti banget esensinya, yaitu keadilan yang penuh kasih sayang. Ya, benar banget. Salah satu kisah yang menarik tuh pas kasus perempuan yang menuduh seorang pemuda memperkosanya. Ali tuh nggak langsung percaya. Beliau nyuruh periksa bukti, disiram air panas, dan ternyata itu rekayasa. Akhirnya perempuan itu mengaku bohong. Jadi Ali itu selalu pastiin kebenaran sebelum menjatuhkan sebuah hukuman. Dan ada juga kasus pembunuhan bareng-bareng. Beberapa orang bunuh satu korban dan Ali memutuskan semua dihukum qisas karena masing-masing punya andil. Jadi keadilan itu bukan cuma soal individu, tapi juga tanggung jawab bersama. Ya, benar banget. Pokoknya pada masa Ali itu jadi puncak dari sistem peradilan Islam yang sangat-sangat matang secara moral dan spiritual. Hukum itu nggak cuma jadi alat, tapi juga jalan menuju keadilan sejati. Kalau dibanding sama Rasulullah, perbedaan paling kelihatan di struktur dan kewenangan. Nabi SAW waktu itu jadi hakim tertinggi sekaligus pemimpin negara. Tapi di masa Khulafaur Rasyidin mulai ada perpisahan antara pemerintah dan peradilan. Nah, betul banget. Dan satu hal lagi, kalau di masa Nabi belum ada gedung pengadilan, di masa Utsman udah ada. Catatan hukum juga makin rapi di masa Umar, jadi sistemnya itu makin terorganisir dan profesional. Dari Abu Bakar kita belajar tentang kehati-hatian dan musyawarah. Dari Umar tentang keadilan sosial, dari Utsman tentang amanah, dan dari Ali tentang kebijaksanaan serta empati. 4 teladan yang saling melengkapi. Dan semua itu tuh bisa banget kita ambil buat kehidupan kita sekarang nih guys. Kadang kita mikir hukum itu kaku, padahal dalam Islam hukum itu hidup dan dia menyesuaikan keadaan tapi tetap menjaga nilai utama, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Masya Allah, setuju banget. Jadi buat teman-teman mahasiswa hukum Islam di luar sana, semoga bisa meneladani semangat para khalifah dalam menegakkan keadilan, bukan cuma hafal pasal tapi juga mengerti maknanya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin itu dia obrolan kita kali ini tentang peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan menerbangkan baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.